Sulit dipercaya, sungai yang disebut dalam kitab suci kini benar-benar mengering, sementara gurun Arab yang gersang justru berubah hijau oleh hujan deras. Sungai Efrat menyusut drastis, terowongan misterius muncul dari dasarnya, dan bencana alam terjadi di berbagai penjuru dunia. Ironisnya, sains menjelaskan semua ini sebagai krisis iklim dan ulah manusia, tetapi Al-Quran dan hadis telah lama memberi isyarat serupa. Pertanyaannya kini menggantung, kebetulan semata atau peringatan yang diabaikan? Jangan kemana-mana karena ironi terbesar dari fenomena ini akan terungkap selanjutnya. Dalam beberapa waktu terakhir, pegunungan di sekitar Mekah dan Madinah, wilayah yang identik dengan gurun dan tanah gersang, menunjukkan pemandangan yang tak biasa. Rumput dan tumbuhan hijau tumbuh subur menutupi lereng-lereng pegunungan, memicu perhatian global sekaligus kekhawatiran sebagian masyarakat. Dari perspektif Islam, peristiwa ini sering dikaitkan dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah RA bahwa tidak akan terjadi hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau dipenuhi tumbuhan dan sungai-sungai. Para ulama menempatkan peristiwa ini sebagai tanda kiamat sugra atau kecil, sebuah isyarat, bukan penentu waktu kiamat kubra. Secara ilmiah, fenomena ini memiliki penjelasan rasional. Curah hujan tinggi yang dipengaruhi perubahan iklim global memicu pertumbuhan vegetasi musiman. Secara geologis, Jazirah Arab pada masa prasejarah memang pernah menjadi wilayah hijau dan lembab, jalur migrasi manusia dan hewan. Selain itu, proyek penghijauan modern Arab Saudi turut mempercepat munculnya vegetasi. Jika tanah Arab gersang bisa kembali hijau oleh hujan, maka sebaliknya, sungai yang selama ribuan tahun menjadi sumber kehidupan, kini justru perlahan menghilang. Fenomena mengeringnya sungai Efrat terjadi di wilayah Suriah dan Irak, terutama di sekitar pedesaan Raqqa seperti desa Al-Bukhamid, di mana sungai bersejarah ini mengalami penyusutan ekstrim hingga dasar sungainya terlihat dan memunculkan gundukan tanah serta batu-batu berkilau yang tampak seperti emas. Peristiwa ini mendorong puluhan warga datang membawa sekop dan cangkul, berharap menemukan harta yang dapat mengubah nasib mereka. Secara faktual, kekeringan sungai Efrat disebabkan oleh kombinasi perubahan iklim, meningkatnya suhu dan menurunnya curah hujan di Timur Tengah, pembangunan bendungan besar di hulu sungai seperti bendungan Ataturk di Turki, serta penggunaan air berlebihan untuk pertanian dan industri. Kondisi ini tidak hanya mengungkap endapan mineral, tetapi juga mengancam kehidupan jutaan orang yang bergantung pada Efrat. Dalam perspektif Islam, fenomena ini sering dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW tentang sungai Efrat yang mengering dan menyingkap gunung emas, salah satu tanda kiamat sugra. Namun, para ahli geologi memastikan bahwa kilauan tersebut adalah pirit, mineral yang dijuluki emas palsu. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa emas dalam hadis bisa dimaknai literal maupun metaforis, sebuah kekayaan atau sumber daya strategis yang memicu konflik. Ada danau lain yang tak kalah simbolik yang penyusutan airnya juga memicu kegelisahan akhir zaman. Danau Tiberias atau Danau Tabariyah dalam bahasa Arab terletak di utara Palestina, menjadi muara sungai Yordan, dan kini secara de facto dikuasai Israel. Danau air tawar terbesar di kawasan itu sempat mengalami penyusutan ekstrim pada periode 2015 hingga 2021, bahkan mencapai level terendah dalam hampir 1 abad. Kondisi ini memicu spekulasi global, karena dalam riwayat Islam, mengeringnya Danau Tiberias disebut sebagai salah satu tanda besar menjelang kiamat kubra, terkait kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa rombongan awal Ya'juj dan Ma'juj akan melewati Danau Tabariyah dan meminum habis airnya. Namun, para ulama menegaskan, hadis tersebut merujuk pada peristiwa spesifik di akhir zaman, bukan sekadar fluktuasi air biasa. Secara ilmiah, penyusutan Danau Tiberias disebabkan kekeringan berkepanjangan, defisit curah hujan, peningkatan suhu, dan eksploitasi air berlebih. Menariknya, pada tahun 2022, curah hujan kembali normal, sehingga volume air danau meningkat drastis hingga mendekati kapasitas maksimum, tertinggi dalam 30 tahun terakhir.
Jika air dan daratan menunjukkan perubahan yang tak biasa, maka langit pun kerap dibaca manusia sebagai isyarat besar yang mengundang tafsir akhir zaman. Pada bulan Ramadan 1446 Hijriah atau Maret 2025, terjadi dua peristiwa astronomi yang menarik perhatian luas. Gerhana bulan total pada 14 Maret dan gerhana matahari sebagian pada 29 Maret. Fenomena ini kemudian dikaitkan oleh sebagian masyarakat dengan tanda akhir zaman, bahkan disebut sebagai isyarat datangnya Imam Mahdi, sebagaimana tercantum dalam beberapa riwayat populer. Dr. Hoirul Amin dari Universitas Muhammadiyah Surakarta menegaskan bahwa dua gerhana dalam satu bulan Ramadan bukanlah fenomena langka. Catatan astronomi menunjukkan kejadian ini sudah terjadi sekitar 22 kali sepanjang sejarah, termasuk pada Ramadan 2003. Karena itu, anggapan bahwa dua gerhana menjadi tanda pasti datangnya Imam Mahdi atau kiamat dinilai sebagai mitos, sejalan dengan pandangan jumhur ulama bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui waktunya. Secara ilmiah, gerhana adalah peristiwa alam yang dapat dihitung dan diprediksi. Meski demikian, BMKG mengingatkan dampak ikutannya seperti penguatan pasang laut yang dapat memperparah banjir rob di wilayah pesisir. Fenomena ini lebih tepat dipahami sebagai pengingat kewaspadaan, bukan kepastian akhir zaman. Tak hanya itu, bumi pun berbicara lewat guncangan yang kian sering terasa. Gempa bumi menjadi fenomena alam yang semakin sering diperbincangkan, terutama di Indonesia yang berada di pertemuan lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Wilayah ini termasuk jalur cincin api Pasifik, menjadikannya rawan gempa dari skala kecil hingga megatrust yang memicu tsunami, seperti Aceh 2004 dan Pangandaran 2006. Dalam beberapa dekade terakhir, masyarakat merasa gempa terjadi semakin sering dan merusak, sehingga memunculkan anggapan bahwa ini adalah tanda kiamat yang sudah dekat. Dalam perspektif Islam, gempa bumi dipandang sebagai bagian dari sunnatullah, hukum alam yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meningkatnya intensitas gempa juga disebut Rasulullah SAW sebagai salah satu tanda kiamat sugra. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Al-Quran pun menegaskan bahwa setiap bencana telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, Quran Surah Al-Hadid ayat 22, dan gempa besar akan mengiringi datangnya kiamat kubra dalam Quran Surah Al-Zalzalah. Secara ilmiah, peningkatan laporan gempa dipengaruhi oleh aktivitas lempeng tektonik dan kemajuan teknologi pencatatan seismik, sehingga gempa yang dulu tak terdeteksi kini tercatat. Meski demikian, gempa tetap menjadi pengingat keras akan keterbatasan manusia, sekaligus ajakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, keimanan, dan tanggung jawab menjaga kehidupan bumi. Selain itu, beberapa tahun terakhir cuaca ekstrim dan bencana alam masif terjadi hampir tanpa jeda. Banjir bandang, longsor, kekeringan panjang, gelombang panas, hingga kebakaran hutan muncul silih berganti di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, Sumatera menjadi salah satu contoh paling nyata. Banjir besar di Sumatera Barat, longsor di Sumatera Utara, serta kebakaran lahan gambut di Riau yang berulang hampir setiap tahun. Fenomena serupa juga terjadi di Jawa, Kalimantan, hingga wilayah timur Indonesia. Al-Quran mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat ulah manusia sendiri yang tercantum dalam Quran Surah Ar-Rum 41. Namun dari sudut pandang ilmiah, para ahli sepakat bahwa perubahan iklim global menjadi faktor utamanya. Pemanasan bumi akibat emisi karbon, deforestasi, dan eksploitasi alam memperparah bencana hidrometeorologi. Curah hujan menjadi tak menentu, musim bergeser, dan daya rusak alam pun meningkat. Dan yang sulit dipercaya bahwa di era teknologi canggih dan diplomasi global, perang dan konflik justru meletus di berbagai penjuru dunia secara bersamaan. Yaman masih terjebak dalam perang saudara berkepanjangan yang melahirkan krisis kemanusiaan terburuk abad ini. Ukraina terus dilanda konflik bersenjata yang mengubah kota-kota menjadi puing. Begitu juga di Palestina hingga Thailand, Kamboja.
menunjukkan bahwa api perang tidak mengenal batas geografis. Kondisi ini sangat selaras dengan peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Harj, masa kekacauan di mana pembunuhan merajalela hingga pelaku dan korban sama-sama tidak memahami alasan pertumpahan darah itu sendiri. Ketika perang dan konflik menjadi normal, nyawa manusia pun kehilangan nilainya. Padahal Al-Quran menegaskan bahwa membunuh satu nyawa atau satu jiwa sama artinya dengan membunuh seluruh umat manusia. Lalu dari sudut pandang geopolitik, perang dipicu oleh perebutan kekuasaan, sumber daya, ideologi, dan dendam sejarah. Namun dari kacamata spiritual, maraknya konflik adalah tanda rusaknya nurani manusia ketika hawa nafsu, kebencian, dan ambisi mengalahkan nilai kasih sayang dan keadilan. Fenomena perang global ini menjadi penutup yang menggetarkan dari rangkaian tanda zaman. Alam rusak, cuaca ekstrim, dan kini manusia saling memusnahkan. Apakah ini tanda kiamat yang semakin dekat? Hanya Allah yang Maha mengetahui. Namun yang pasti, ini adalah peringatan keras agar manusia berhenti menormalisasi kekerasan, kembali menghargai nyawa, dan menyadari bahwa dunia sedang bergerak menuju titik yang sangat menentukan.